Halo semuanya, selamat datang di podcast Bakso Channel. Di podcast kali ini kita akan membahas seputaran ekstrakurikuler yang ada di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Di sini kita akan membahas tentang ekstrakurikuler Airsoft Gun. Saya Rahma Noviana Putri dan ada pembina dari ekskul tersebut. Perkenalkan namanya Kang. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman, tapi saya biasa dipanggil Kang Cunin ya. Soalnya itu panggilan kerapnya. Oke, kita akan bertanya atau sharing-sharing tentang seputaran Airsoft Gun. Gimana nih Kang, pertama awal ke dunia Airsoft Gun? Untuk awal-awalan sih dulu kayak yang gimana sih saya bisa main permainan Airsoft Gun ini gitu. Soalnya kalau zaman dulu itu kalau nggak salah dari tahun 2015 ya, itu saya udah mulai tertarik. Cuman dikarenakan kendalanya itu informasi tentang Airsoft Gun ini yang minim. Jadi waktu dulu itu nggak tahu nih pengen main Airsoft Gun, cuman nggak tahu harus ke siapa, harus kemana gitu kan. Nah, di tahun 2017, nah udah ada nih info-info tentang Airsoft Gun itu ada jadi mana, klubnya apa, sama mainnya di mana gitu. Nah, kalau awal tertarik Airsoft Gun itu saya dari tahun 2015. Cuman ya yang tadi kendala ya, karena informasi, jadi bisa main itu antara tahun 2017 sama 2018. Tapi untuk awalan main itu saya main di tahun 2018. Sudah lama sekali juga ya pengalamannya. Udah alhamdulillah. Airsoft Gun sudah jadi kayak hobi atau kayak gaya hidup Kang? Kalau bisa dibilang Airsoft Gun itu selebihnya hobi sih. Tapi kalau misalnya dibilang gaya hidup boleh. Bisa juga dibilang gaya hidup. Soalnya kan contoh kayak main Airsoft Gun itu kita udah kayak mikirin strategi buat kita masih bisa main nggak gitu. Soalnya kan kalau misalnya selama kita main kita nggak bikin strategi, itu udah kayak hidup tanpa rencana. Iya juga. Gimana nih Kang pengalaman Akang tentang bermain Airsoft Gun, kayak ada cedera atau apa-apa kendala-kendala? Kalau untuk main dulu di tahun 2018, alhamdulillah kalau masalah cedera belum dapat. Tapi kalau misalnya cedera dulu dikarenakan ya kayak gear up saya juga masih minim, kayak protektor di bagian badan atau muka juga masih belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah lengkap, ada masker jaring, helm, terus kacamata. Tapi kalau kacamata safety itu memang wajib dipakai. Cuman kalau dulu cederanya itu tembak di bagian telinga, itu sampai berdarah. Terus sama waktu itu saya tembak di bagian bibir sampai jotos. Mungkin kalau dulu dikarenakan saya main dengan mereka yang udah pada senior, ya masalah kayak FPS atau tenaga dari unit itu sendiri saya jadi kurang tahu. Makanya wah ternyata saya main sampai gini gitu, sampai berdarah sampai ini. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, mungkin ini sensasinya. Mungkin inilah yang bakal jadi cerita gitu. Iya. Nah, gitu. Gimana nih Kang untuk pemula yang ingin bergabung ke Airsoft Gun ini? Nah, untuk pemula diutamakan suka dulu. Karena kalau misalnya mau main Airsoft Gun tapi tidak diawali dengan suka, kayak apa ya, jadi masih tabu gitu antara mau main nggak ya, dikarenakan belum ada rasa suka, jadi kayak bimbang gitu, main nggak. Tapi kan kalau misalnya udah dikasih suka,
mau kemanapun, mau permainan seperti apapun, pasti dia bisa. Nah, ketertarikan juga ya Kang ya, kayak seperti ya aku pengen banget ya mencoba hal-hal baru kayak gitu. Betul kayak gitu. Jadi sensasi main di airsoft gun itu kayak ketembak bebek, terus kalau main di hutan kita kayak soalnya banyak maju, ternyata tahu-tahu udah kita aja sendiri gitu. Tahu-tahu lawan banyak, teman kita kita udah pada kena semua gitu. Iya. Boleh dikenalin nggak Kang salah satu kayak alat permainannya kayak gimana? Nah, untuk unit sendiri, ini kita bilangnya unit ya, bukan senjata. Unit. Nah, untuk unit airsoft gun yang ini yang paling lumrah atau unit yang paling sering dimiliki oleh airsofter. Kenapa? Dikarenakan untuk harga sendiri ini yang paling murah. Ini namanya spring, ya. Nah, kalau spring ini itu sekali kokang, sekali tembak. Nah, kayak gitu ya. Tapi ada lagi untuk jenis airsoft gun itu yang dari kategori spring, AEG, dan GBB atau GBBR. Kalau spring, ya ini. Nah, kalau untuk AEG sendiri, itu dia menggunakan daya baterai sebagai sumber dayanya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya AEG itu pakai baterai, kalau GBB atau GBBR, GBB itu artinya gas blowback, dan GBBR itu adalah gas blowback rifle, itu menggunakan gas. Gasnya seperti apa? Itu gasnya kayak green gas gitu. Pokoknya gas yang khusus aja untuk unit seperti GBBR. Tapi kalau misalnya ada yang pernah nanya gini, kalau misalnya pakai gas LPG bisa nggak Kang? Bisa, cuman umur unit nggak akan bertahan lama, gitu aja sih. Untuk unit yang ini itu menggunakan sumber daya apa? Nah, kalau ini yang tadi kita pakai spring. Soalnya spring itu kita yang paling murah. Kalau bisa dibilang kere-hore bisa, tapi ini bisa bilang juga sebagai unit yang murah meriah gitu. Jadi nggak memberatkan orang-orang kayak pemula buat mahal nggak sih, gitu kan? Iya. Nah, ini itu murah. Ini akan beli di harga 175.000 aja. Untuk pemula. Cocok untuk pemula. Tapi untuk yang lebih murahnya, nah ada di jenis unit spring yang satu ini namanya M96. Mereknya by the Cobra ya. Nah, ini yang paling banyak dibeli oleh kalangan yang belajar sama kalangan pemula gitu ya. Pemula dan pelajar, sorry gitu maksudnya. Nah, kalau yang ini harganya di antara 100, paling murah juga cuman 80.000 sampai 80.000. Ini yang paling murah, soalnya yang paling banyak juga yang kayak gini sih. Gitu, sama yang kayak gini juga dia pemakaiannya lebih ringan, bukan lebih ringan tapi lebih gampang, cuman kayak gitu aja. Nah, itu aja sih. Untuk perbedaan unit yang satunya sama yang ini kayak gimana kok? Nah, untuk perbedaannya sendiri itu masalah dari kokangannya aja sih. Kalau misalnya ini unit HACPDW sama ini juga by the Cobra, dia ngokangnya antara dari atas, dari pinggir, sama yang satu ini dia dari depan gitu. Ini yang membedakan untuk jenis-jenis spring sih kalau untuk saya pribadi. Kalau untuk pemula lebih cocok yang spring yang ini apa yang ini? Kalau untuk pemula saya rekomendasinya unit yang seperti ini, soalnya dalam kurung gampang dan kokangnya juga bisa cepat. Bahkan belajar pun kalau misalnya pakai unit M9 yang ini itu bisa lebih cepat juga belajarnya gitu. Saya kayak untuk daftar di itu ekstrakurikuler airsoft gun bagaimana Kang? Nah, untuk daftar di ekstrakurikuler airsoft gun itu cukup
contoh ya, kamu mau daftar ke Airsoft Gun nih. Nah, kamu bisa datangi kayak sekretaris kita ataupun dari senior-senior yang kayak dari kelas 11 atau kelas 12. Jadi kamu tinggal mengajuin aja, aku pengen ikut Airsoft Gun dan aku tertarik. Nah, nanti mungkin setelah saya tahu bisa langsung dimasukkan ke dalam anggota. Kita aja sih, mudah. Bagaimana nih Kang pengalaman Akang selama kayak membina di Eskul Airsoft Gun terus jadi pelatih juga? Alhamdulillah sih selama pengalaman saya ngelatih Airsoft Gun itu cukup baik dari dulu sampai sekarang, dari tahun 2018 sampai sekarang 2025, dan alhamdulillah selama saya melatih bisa membuahkan hasil. Contoh kemarin di acara Ford Cup, lomba Ford Cup ya, itu ada murid saya yang namanya Wijaya Mahotra, dia juara ATAX juara 2 dan CQB juara 2 gitu. Cukup itu ya Kang. Iya sih, soalnya ngelatih juga kayak kita Airsoft Gun tuh kayak gampang-gampang susah sih. Soalnya kita juga harus bisa melatih mental anak-anak supaya mereka bisa lebih percaya diri lagi kalau misalnya ikut lomba ataupun pas lagi latihan. Itu aja sih. Iya. Kayaknya cukup. Terima kasih juga nih untuk Akangnya mau sharing-sharing sama kita, berbagi pengalaman juga Ya, siap. teman-teman semuanya yang nonton di video ini.